Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk video pembelajaran pada sesi ke-7 ya, sesi ke-7. Nanti kita akan membahas mengenai operator in, between sama alias. Jadi nanti sintak-sintak ini akan coba kita implementasikan di dalam SQL Server. Oke, langsung saja yang pertama kita nanti akan mencoba yang pertama adalah untuk sintak in di dalam sebuah SQL Server. Bagaimana cara implementasinya? Di sini kalau kita lihat secara deskripsi, jadi operator in itu mengizinkan kita ya untuk mengisikan sebuah banyak nilai, banyak value di dalam satu kondisi. Di dalam sebuah kondisi itu nanti akan ada banyak value, ada banyak nilai yang secara spesifik bisa kita masukkan agar kondisi itu nanti bisa menghasilkan hasil yang spesifik juga. Di dalam sintaknya kalau kita lihat di sini diawali dengan select, kemudian nama kolomnya. Nama kolom di sini bisa banyak ya, nanti yang akan ingin ditampilkan. Kemudian from, setelah itu tabel yang akan kita ambil nanti record datanya. Nah, di sini kemudian ada kondisinya berdasarkan kolom tertentu dan di kolom tersebut ada nilai-nilai yang spesifik. Oke, jadi langsung saja kita coba untuk implementasi ini di dalam SQL Server. Oke, langkah pertama tentu saja kita harus connect SQL Server terlebih dahulu. Setelah connect, kita masuk ke database yang ingin kita buat. Di sini saya akan coba membuat database baru. Ya, saya coba buat database baru. Saya buka query terlebih dahulu. Kemudian saya besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan buat database baru, yaitu create database. Kemudian saya beri nama pembahasan sesi 7. Ternyata kemarin sesi 6 sudah, sekarang berarti tinggal sesi 7. Kemudian ini saya execute. Nah, setelah saya execute, ini saya close ya. Kemudian saya refresh, tinggal saya refresh di database. Kalau misalkan belum muncul nanti akan muncul sendiri. Oke, ini sudah muncul. Kemudian di sini saya akan membuat tabel baru. Create tabel. Kemudian kita akan membuat tabel itu saja ya, tabel barang aja ya. Barang. Jadi saya akan membuat tabel dengan nama barang. Oke, tabel barang ini isinya adalah yang pertama kode barang. Kita buat kode barang. Kemudian tipenya adalah variabel karakter. Saya pakai 15. Kemudian kode ini harus diisi not null. Kemudian dia adalah primary key. Ini komanya kita hilangkan ya. Oke, setelah kode barang, nama barang. Ini juga saya pakai variabel karakter. Nama barang saya buat 50. Ini juga saya pakai not null. Karena nanti harus kita isi. Setelah nama barang, tanggal produksi saya pakai date ya. Ini wajib kita isi dulu. Kemudian yang terakhir adalah tanggal expire gini aja ya. Kemudian saya beri tipe data date juga, not null juga. Jadi semuanya nanti harus kita isi. Kemudian setelah selesai membuat seperti ini, kita execute. Setelah itu kita tampilkan menggunakan select bintang from BO barang. Dan kita tampilkan isinya. Oke, karena belum ada isinya kita masukkan dulu ya. Kita pakai insert into, kemudian nama tabelnya. Setelah itu kolomnya kita masukkan
Kalau misalkan mengisi semua, sebenarnya kolom ini tidak perlu dimasukkan, tidak masalah. Tapi kita di sini konsisten aja ya. Saya konsisten untuk menuliskan kolom agar nanti kalau misalkan ada beberapa kesalahan, saya tahu salahnya di mana. Kemudian tanggal ekspor, value isinya yang pertama kode barang itu karena variabel karakter, saya buat seperti ini. Setelah itu nama barangnya adalah misalkan saya pakai sepatu. Setelah itu tanggal produksi 2019 bulan 10 tanggal 10. Kemudian tanggal expirednya 2020 bulan 10 10. Ini tinggal kita copy paste saja. Saya copy paste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya buat 10 record data. Ini tinggal kita ganti saja BO02. Sepatu ini saya akan ganti sarung tangan. Kemudian ini BO03, B003 ya, saya ganti tas. Ini juga saya pakai tas. Ini BO04. Kemudian BO05 ini saya kasih nama sepatu sama. BO06 saya kasih nama baju. Kemudian BO07 saya kasih nama celana. BO08 saya kasih nama sama celana. Kemudian BO09 saya kasih nama celana panjang. Kemudian BO010 saya beri nama baju. Oke, di sini recordnya ada 10. Kemudian record ini akan kita masukkan ya. Kita masukkan, kita execute. Sudah masuk semua datanya. Setelah itu kita tampilkan. Nah, untuk melihat hasilnya. Jadi di sini sudah tampil B01 sampai B010. B01 sampai B010 sudah ada, sudah tampil. Ini B010 ini seharusnya B10 ya. Ini saya edit ya. Saya update dulu. Ini keliru. Saya update DBO barang. Saya set kode ya. Kode barang itu saya ganti B10. Where kode barang itu sama dengan B010. Ini saya akan update, execute, kemudian saya tampilkan lagi update-nya. Oke, biar bisa berurutan seperti ini ya, 1 sampai 10. Karena memang ini seharusnya B10 bukan B01. Karena B0 nilai 0 itu berhenti sampai 9 ya. Setelah itu kan baru 10. Saya tadi salah untuk menginputkan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pokok pembahasan, yaitu syntax in. Jadi di sini dimulai dari select, nama kolomnya, dari tabelnya mana, kemudian kondisi, dari kolom apa, in, baru nilainya, value-nya. Oke, sekarang kita masukkan. Select dulu. Kita akan seleksi kode barang. Kode barang kita seleksi dari tabel barang. Oke, setelah itu kondisinya jika nama barang di dalam kode barang ini adalah, ini saya pakai yang pertama baju,
setelah baju, kemudian saya masukkan celana ya. Jadi di sini baju dan celana. Oke. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang like ya. Like dan sama dengan itu bedanya kan kalau like kita bisa memberikan beberapa atribut lain ya, seperti persen. Jadi kalau misal kita taruh di depan, jadi yang namanya celana ini sampai kalau dia ada awalan celana maka dia akan ditampilkan. Tapi kalau kita taruh di belakang, kalau misalkan ada celana dengan tambahan apapun akan ditampilkan. Tapi kita belum tahu kondisi ini apakah juga mendukung seperti itu atau tidak. Nanti kita akan buktikan lagi hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi bersama. Jadi harus dimulai dari select, kemudian nama kolom, setelah itu from, kemudian tabelnya, kemudian ada kondisi where. Kondisi itu menunjukkan nama kolom, in. Nah, kondisi in ini menunjukkan value yang akan kita masukkan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita eksekusi. Seharusnya yang tampil hanya baju dan celana. Oke, jadi kode barang B06, 07, 08 sama B10. Nah, untuk bisa menunjukkan detailnya, di sini saya tambahkan nama barang biar kalian tahu apakah memang benar baju dan celana ditampilkan. Kita eksekusi lagi ya. Baju, celana, celana, baju. Jadi celana tadi kan ada celana panjang, celana pendek dan lain sebagainya, tapi ternyata di sini tidak ditampilkan. Jadi menampilkannya secara spesifik sama dengan kondisi sama dengan ya. Kalau like kan kita bisa tambahkan kondisi. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam in. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat tertunda sebentar. Untuk yang kedua, kondisi yang kedua yaitu select. Kemudian select di dalam sebuah kondisi setelah kolom kemudian in itu ada satu statement lagi. Jadi ada statement, kemudian di dalamnya kondisi ada statement lagi. Nah, untuk ini berarti statementnya ini mestinya ini statement pada tabel lain yang masih berkaitan. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan menyeleksi dari tabel customer. Kemudian kondisinya adalah ingin pada satu kolom yaitu country. Kemudian di sini menyeleksi sama kondisi country tapi pada satu tabel yang berbeda. Jadi tabel customer dan supplier ini sepertinya saling berkaitan. Kemudian kita di sini juga harus membuat satu tabel baru ya. Saya di sini akan coba create tabel transaksi ya. Transaksi nanti di dalam tabel transaksi ini akan ada barang. Oke, berarti di sini kita masukkan nota transaksi. Kemudian saya pakai variabel karakter 15. Kemudian saya set not null juga. Setelah itu nota transaksi ini nanti akan kita buat primary key, tapi karena transaksi itu kan pasti mengizinkan satu nota itu lebih dari satu barang. Jadi kalau misalkan ini saja nota transaksi saja yang kita buat primary key, maka hanya akan ada satu transaksi dan satu barang. Jadi nanti kita akan buat ID barang itu ID barang itu mempunyai primary key juga. Selain mempunyai primary key, juga dia nanti akan terhubung secara relasi yaitu foreign key dengan data barang. Jadi di sini kalau saya analisis itu tabel barang nanti akan terhubung dengan transaksi. Dan tabel barang itu saya berasumsi setiap ID barang itu mempunyai unik yang sendiri. Jadi misalkan barangnya sama-sama baterai, tapi nanti di dalam ID mungkin baterai X1 atau baterai X2, karena baterai kan pasti punya
ID cetak sendiri ya, dan itu nanti yang akan dimasukkan, bukan penggolongan seperti baterai saja, bukan. Itu asumsi saya. Jadi kita langsung buat saja. Di sini saya akan membuat kolom untuk barang, karena nanti ini akan kita hubungkan. Jadi tipe karakter dan panjang karakternya kita samakan dengan ini ya, dengan ID barang yang ada di sini, yaitu varchar 15. Kemudian ini varchar 15 selesai. Ini saya buat nol aja nggak apa-apa, karena kita berasumsi nanti walaupun ada transaksi, mungkin saja barang tidak perlu dimasukkan. Ini contoh saja ya. Atau nanti kalau misalkan ada barang yang sudah di record, tapi ternyata di master barangnya sudah tidak diproduksi lagi, masih ada. Ini not null juga sebenarnya nggak masalah sih. Nanti kita tinggal kasih not check aja. Untuk sementara seperti ini. Kemudian karena dia nanti akan dikasih foreign key, jadi kita kasih constraint ya. Constraint ini pada video yang pertama sudah ada. Video yang kedua atau pertama gitu, nanti bisa kalian coba, kalian pelajari lagi untuk menambahkan constraint. Jadi ini saya tambahkan constraint, kemudian foreign key, transaksi. Setelah itu di sini adalah foreign key-nya mengambil dari referensi tabel barang pada kode barang. Setelah itu, setelah nota barang, ini tanggal transaksi. Tanggal transaksi kita pakai date ya. Ini saya pakai not null juga. Ini not null aja nggak apa-apa, biar kalian nanti tidak bingung ya. Kemudian yang terakhir kita menentukan constraint primary key pada nota dan barang. Jadi kini kita masukkan lagi constraint yaitu primary key transaksi, kita masukkan primary key-nya yaitu nota, transaksi, dan barang. Oke, sudah. Tinggal nanti kita alter tabel untuk nocheck ya. Karena nocheck kalau kita masukkan di sini langsung nggak bisa. Jadi di alter tabelnya nanti kita baru buat nocheck. Oke, ini sudah kita buat, kita eksekusi, selesai. Baru di sini kita tambahkan nocheck. Jadi kita alter tabel dulu. Tabelnya adalah transaksi. Setelah itu kita buat dia nocheck untuk constraint-nya adalah foreign key, kemudian transaksi. Oke, kita sudah buat nocheck untuk constraint FK transaksi. Kita eksekusi, sudah selesai. Baru di sini kita akan memasukkan data transaksi. Jadi insert into DBO transaksi, kemudian setelah insert into DBO transaksi kita masukkan kolomnya. Kolomnya itu ada nota yang pertama, kemudian yang kedua ada barang, kemudian yang ketiga ada tanggal transaksi. Setelah itu value-nya di sini adalah N01 seperti ini aja. Kemudian barangnya B01 ya, karena barang yang sudah ada ya. B01, kemudian tanggal transaksinya saya buat 2020 10 19. Kemudian di sini saya copy paste saja. Kita buat 4 record saja. Di sini B02, ini B0 misalkan 4, di sini B05. Untuk tanggal transaksi sama dengan nota yang sama, berarti dia kemungkinan
melakukan transaksi pada saat itu. Kita execute, kita masukkan, setelah itu kita lihat, kita seleksi, select bintang from DPO transaksi. Kita akan munculkan hasilnya, akan kita lihat. Nah, ini tabel yang sudah kita buat dan record yang sudah kita masukkan pada tabel transaksi. Sekarang kita mulai fokus di sini. Kita langsung implementasikan SQL in pada transaksi, yaitu select, kemudian bintang from, di sini customer, kemudian where, ini country ya, di dalamnya kemudian ada satu statement lagi. Kita juga akan melakukan yang sama. Jadi select di sini, kita select, yang akan kita tampilkan adalah kode barang dengan nama barang dari tabel barang, kondisinya where, kondisinya itu kode barang aja ya, karena kode barang yang ada di barang dan di transaksi yang saling berhubungan. Kode barang itu in. Nah, di sini ada statement lagi, yaitu select. Di sini yang akan kita select adalah kode barang dari DPO transaksi. Karena di DPO transaksi tidak ada kode barang, melainkan ada barang. Jadi ini tadi saya salah ya. Di transaksi kan ada barang. Kalau di tabel barang baru ada kode barang. Ini kalau kita tampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi karena transaksi tadi itu hanya ada ini ya, hanya ada 4 transaksi, yaitu B1, B2, B4, dan B5. Kalau misalkan kita select in menggunakan statement di dalam in, maka hasilnya juga sama, yaitu menampilkan B1, B2, B4, dan B5. Oke, ini mungkin untuk video yang in dulu, karena pembahasannya lumayan detail, karena kalian nanti harus menganalisa satu persatu ya. Terutama untuk membuat tabel transaksi, jadi perlu diingat baik-baik. Jadi tabel transaksi nanti ada 2 primary key, yaitu nota barang dan barang. Jadi saya masukkan di sini ya, untuk primary key yaitu nota barang dan barang. Sedangkan barang itu nanti akan terhubung dengan ID barang pada tabel barang. Jadi kita masukkan constraint, kemudian nama constraint-nya, kemudian foreign key, kemudian referensinya dari mana? Dari tabel barang, yaitu kode barang. Oke, ini perlu diperhatikan baik-baik. Oke, setelah itu ini juga tidak kalah penting, yaitu alter tabel transaksi, karena kita nanti beranggapan constraint foreign key transaksi ini itu sifatnya no check. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu data master di tabel barang itu dihapus, maka record transaksinya masih ada, tidak ikut terhapus karena no check ya, tidak perlu dicek lagi. Oke, untuk pertemuan pada pembahasan in ini saya akhiri di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di between, alias, kemudian join dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.